Gereja Advent yang ada di Semenanjung, Malaysia. Malam hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti hari yang ketujuh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam pembahasan hari yang ketujuh ini dengan judul berdoa janji-janji Allah. Saudara, berdoa merupakan salah satu cara di mana manusia memiliki satu hubungan dengan Allah. Dan itu menyatakan bahwa ada sesuatu yang akan disampaikan, sesuatu yang akan diutarakan, sesuatu yang akan diperoleh. Karena memperoleh sesuatu dengan kepastian, memperoleh sesuatu dengan sebuah janji. Berbicara melalui istilah janji, banyak hal-hal yang terjadi di atas dunia ini yang manusia mencoba untuk menyampaikan sebuah janji. Tetapi janji itu tidak membawa kepada satu kepuasan. Janji itu tidak memberikan satu kepastian. Janji itu tidak memberikan satu kebahagiaan. Janji itu tidak memberikan satu keuntungan. Bahkan membawa hal-hal yang menyedihkan, membawa hal-hal yang membawa perasaan yang tidak membuat adanya kesenangan. Janji manusia adalah janji yang kadangkala tidak membawa kepastian. Hanya sekedar janji saja. Dan pada saat ini, coba kita lihat bagaimana janji-janji melalui manusia sampaikan kepada Yesus Kristus di dalam doanya. Alkitab mencatat di dalam buku Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Janji yang merupakan sebuah janji yang pasti yang Yesus mau tunjukkan kepada umat-umatnya. Saya yakin percaya kita sudah membuka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Poin yang pertama dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, janji Yesus ini memberikan sebuah langkah kepada kepastian. Minta. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu melalui doa kita, bukan kita hanya berdiam diri, merenung saja, tidak. Tetapi ini yang kita sampaikan, minta. Hasilnya akan diberikan. Tetapi kita juga harus mencari. Cari caranya bagaimana. Usaha apa yang saya lakukan. Setelah kita sudah mencari, menggunakan usaha yang dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus, kita harus mengetuk usaha yang lain. Ketuklah. Dan Yesus katakan, pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara, bagaimana kita membangun sebuah iman? Apa yang telah dijanjikan? Bagaimana kita membangun kepastian kepercayaan kita? Yang menjadi poin yang harus kita lakukan bahwa kita bersandar kepada Yesus Kristus untuk melakukan apa yang Ia janjikan. Kita memperkenankan Dia membimbing melalui doa-doa kita dan berbicara kepadanya melalui firman Allah. Dan juga jika kita merasa ragu-ragu, seperti kadang-kadang dilakukan oleh semua orang, kita dapat mengarahkan pandangan kita pada janji dan mengklaim sebagai jaminan pribadi Allah. Seiring kita mengisi hati dan doa kita dengan membaca Alkitab,
dengan mengimankan, percaya, diperkuat, dan kita dapat mengenal bagaimana pikiran Allah yang bukan pada saat sebelumnya kita hadapi. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa ada sesuatu yang membuka di dalam janji doa kepastian tersebut. Salah satu kutipan hamba Tuhan Ellen G. White di dalam tulisannya My Life Today halaman 338. Ellen G. White menuliskan sebagai berikut. Untuk menghapuskan janji-janji Allah dari firman akan seperti menghapuskan matahari dari langit. Allah telah menempatkan janji-janji dalam firman-Nya untuk menuntun kita memiliki iman kepadanya. Dalam janji-janji ini Dia menarik kembali tabir dari kekekalan. Satu kutipan yang sangat luar biasa. Bila mana Allah tidak menepati janjinya, Allah tetap memberikan janji-janjinya, menepati janji-janjinya melalui pekabaran firman-Nya. Dan itu harus diyakini, dan itu harus kita percaya, harus kita imani. Bukan sekedar hanya lewat begitu saja, seperti janji-janji manusia. Saudara-saudara, oleh sebab itu perlu adanya bimbingan. Perlu ada bimbingan di dalam janji-janji doa itu. Pertama yang harus kita peroleh dalam bimbingan janji itu adalah di mana kita diberitahukan untuk membuat permintaan kita. Permintaan kita harus kita sampaikan di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama yang lain. Kenapa itu merupakan bimbingan? Karena Yohanes 14 ayat 14 katakan bahwa jika kamu meminta sesuatu kepadaku, yaitu Yesus, dalam namaku, nama Yesus, saudara, aku akan melakukannya. Luar biasa janji di dalam doa itu. Bimbingannya adalah kita minta kepada Yesus Kristus. Kita minta di dalam namanya. Kita sampaikan itu karena Yesus sendiri akan melakukannya. Allah juga memberikan janji umum bahwa Dia menjawab doa-doa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang memberikan penjelasan tentang doa-doa. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Contoh Daniel. Saudara lihat Daniel di dalam tulisan Alkitab, di dalam buku Daniel, pada saat Daniel berdoa. Daniel berdoa setiap hari, meminta tuntunan, meminta pertolongan kepada pribadinya sendiri untuk menghadapi bangsa yang ada pada saat itu di Babel, dan juga kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Walaupun dia menghadapi satu situasi di mana dia adalah sebagai seorang pemimpin pada saat itu, tetapi di dalam kepemimpinannya dia juga menghadapi begitu banyak masalah. Tapi apa yang dilakukan? Dia berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dan jawaban itu merupakan satu kepastian. Walaupun dia berada di dalam kekelaman, tetapi dia membawa doa kepada keadaan yang membawa sukacita, yaitu dia bisa lepas dari cengkeraman maut. Saudara-saudara, contoh Alkitab yang lain yang kita bisa lihat. Yunus, dia berada di dalam kondisi di dalam perut ikan, di dalam dasar laut. Tetapi dari dalam dasar laut itu, dalam doanya dia meminta pertolongan daripada Tuhan, dan dia dikeluarkan dari dalam perut, dalam laut itu. Akhirnya dia keluar ke
permukaan laut tersebut. Janji yang diberikan. Karena dia minta. Dia memohon kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia memohon bahwa inilah jalan di dalam menyampaikan kebutuhan yang ada di atas dunia. Contoh yang lain yang kita bisa lihat, Yesus sendiri sebelum dia melakukan kegiatan aktivitasnya pagi-pagi benar, dia sampaikan itu kepada Tuhan. Dia mengetahui akan apa yang terjadi, tetapi dia mengandalkan Bapanya yang ada di dalam kerajaan surga. Inilah merupakan janji. Sehingga janji itu terbukti di dalam doa kita. Janji itu terbukti dan dijawab. Doa-doa kita dijawab melalui iman, bukan perasaan kita. Saudara, perasaan akan mengikuti nanti. Tapi untuk saat ini kita perlu percaya janji. Saudara-saudara, kita perlu percaya. Ya. Pena inspirasi di dalam tulisan hamba Tuhan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 309 katakan, Ellen G. White juga menawarkan wawasan tentang berdoa dengan janji-janji Allah. Allah memerlukan mereka, kalau tidak, Ia tidak akan mengutus anaknya melakukan tugas semahal itu untuk menebus mereka. Ia mau menggunakan mereka. Dan Ia sangat senang bila mereka mengadakan tuntutan yang paling tinggi kepadanya agar mereka dapat memuliakan namanya. Mereka dapat mengharapkan perkara-perkara yang besar. Kalau dalam kutipan di sana menjadi penekanannya, kalau mereka beriman akan janji-janji Allah. Saudara-saudara, inilah satu penekanan, doa itu membutuhkan adanya satu keyakinan, kepercayaan, iman. Ibrani katakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita harus percaya. Kita harus yakinkan itu. Kita harus sampaikan itu di dalam gambaran bahwa berdoa akan mendapatkan kepastian di dalam janji-janji Allah. Oleh sebab itu, Matius 7 ayat 7 katakan, seperti biasa kita pernah dengar, di mana mintalah maka kamu akan diberikan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Luar biasa ini. Pekabaran janji kepastian yang membawa satu keyakinan kepada kita pada saat ini. Apalagi kita menghadapi kondisi yang luar biasa pada saat ini. Jangan ragu, saudara. Pastikan. Sampaikan. Utarakan. Di dalam kepastian janji daripada Allah. Apakah Anda berdoa dengan janji Allah setiap hari? Apakah saya berdoa dengan janji-janjinya setiap hari? Ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan dan menurut kehendaknya, semua surga dipindahkan, saudara. Luar biasa ini. Berdoa melalui firman Allah sedang menunggu untuk memberi kita tuntunan daripada Roh Kudus. Coba saya perhatikan bagaimana penekanan yang tulis dalam Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi dikatakan Bapamu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita berdoa dengan janji-janji Allah setiap hari? Atau kita hanya sekedar memenuhi pikiran duniawi kita saja? Saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang saya kasihi, janji bahwa Allah menjawab doa-doa dengan tuntunan peranan daripada Roh Kudus dalam doa kita. Kenapa itu bisa terjadi? Pada saat ini Yesus berada di dalam kerajaan surga.
Pada saat ini, sebagai sarana komunikasi yang memberikan kepada saya dan saudara untuk tetap percaya, untuk tetap meyakininya, untuk tetap menjalankannya, untuk tetap membuat kita sebagai umat percaya ini bersandar kepada Yesus Kristus adalah yang menolong di dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah peranan daripada Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 dan ayat yang ke pasal 16 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia dari dosa dan kebenaran dan penghakiman. Saudara, ini janji Allah untuk menjawab doa kita. Dan janji bahwa Allah menjawab doa-doa kita dikatakan apa? Alkitab memberikan penjelasan di dalam Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, keyakinanmu, kamu akan menerimanya. Saudara, luar biasa janji Allah ini. Pengalaman yang saya pernah alami tentang doa. Pada waktu orang tua saya melakukan perlawatan ke satu tempat. Orang tua saya adalah seorang pendeta. Dia mengendarai sebuah kendaraan motor dan saya selalu diajak untuk melawat. Pada saat itu motor itu tiba-tiba berhenti tanpa sebab. Saya yang masih berumur pada saat itu 5 tahun, melihat apa yang terjadi pada saat itu. Apa yang harus saya perbuat? Saya pinggir melihat orang tua saya mencoba untuk berusaha mencari tahu bagaimana bisa menyalakan mesin motor itu. Yang saya lakukan adalah saya bersembunyi di sebuah pohon. Di balik pohon itu saya berdoa, Tuhan, pada saat ini kami mengadakan pelayanan untuk perlawatan. Tolong bantu untuk dapat menyalakan mesin ini. Saya hanya menggunakan hal tersebut. Dan pada akhirnya, saudara, setelah saya katakan amin, ada satu jawaban doa yang saya rasakan, di mana kendaraan itu bisa kembali berfungsi dengan baik melalui mesin yang telah hidup kembali. Saudara, pengalaman ini bukan hanya saudara dan saya alami, tetapi kita semua yang hadir pada saat ini. Kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda di dalam menyampaikan doa-doa kita. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita mundur, jangan pernah kita melupakan Tuhan kita. Karena apa yang kita minta dalam doa kita, dengan penuh kepercayaan, kita dapat menerimanya. Inilah janji bahwa Allah menjawab doa kita. Saya yakin dan percaya, pengalaman itu menjadi bagian saudara-saudara yang saya kasih di Semenanjung, Malaysia, dan sekitarnya. Dan itu memberikan kekuatan, dan itu kita bisa bagikan kepada banyak orang. Kita bisa sampaikan pengalaman itu, dan kita bisa yakinkan bahwa Allah itu ada. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, berdoa dengan janji-janji Kristus. Ada sebuah tulisan yang mengatakan demikian, didasari oleh Alkitab. Marilah kepadaku, semua diajak, semua yang letih lesuh dan berbeban berat, sabda Yesus. Saudara-saudara, dalam hidupnya di atas dunia ini, Yesus menyembuhkan, Yesus menghibur banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Ia menopang kita hingga hari ini.
Oleh sebab itu, berharaplah pada janji-janjinya. Berdoa dengan janji-janji Kristus. Apakah yang Yesus janjikan? Damai dan kelegaan jiwa di dalam jawaban atas doa. Ganjaran setimpal bahkan bagi hal-hal yang remeh sekalipun yang kita lakukan bagi semua. Yesus menjanjikan bimbingan dalam hidup, roti untuk mengenyangkan yang lapar, dan rumah surgawi yang Dia berikan. Saudara, bagaimanakah kita dapat yakin bahwa janji-janji itu akan digenapi? Sebab Tuhan itu adil dan tidak melupa. Kalau manusia suka lupa, saudara. Baru sebentar, oh ya saya lupa. Baru sebentar, oh ya maafkan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan tidak lupa. Tuhan itu adalah Tuhan yang benar dan tidak akan berubah. Tuhan itu penuh kuasa dan akan melakukan apa yang telah Ia janjikan. Inilah Dia. Bila mana kita berdoa dengan janji-janji daripada Kristus, tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara, Roma 8 ayat 31 sampai 32 katakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab itulah janjinya. Sebab itulah di mana Yesus Kristus sendiri, Dia rela mati untuk saya dan saudara. Dia sampaikan itu melalui doanya kepada Bapaknya. Dan bukti melalui janji doa itu digenapi. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kekerasan, atau penganiayaan, atau kesesakan, atau kelaparan, atau budaya, atau bahaya, atau perang, dan sebagainya. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin dikatakan bahwa baik maut, hidup, baik malaikat-malaikat maupun dikatakan pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, tidak ada yang memisahkan kita. Bila mana saudara dan saya berada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, Yesus memiliki nama yang mempunyai kuasa. Ya, nama Yesus yang termulia, nama yang penuh kasih dan kuasa. Melalui nama Yesus, dosa-dosa diampuni, para musuh ditaklukkan, yang sakit dibebaskan dari penyakit, yang menderita dijadikan kuat dan bersukacita. Nama Yesus mendatangkan hormat bagi mereka yang percaya, pengajaran bagi mereka yang mewartakan, kekuatan bagi mereka yang giat berkarya, dan penopang bagi mereka yang letih lesu. Kiranya pada malam hari ini, jangan kita lupa, jangan kita ragu, jangan kita undur. Kita percaya, kita yakini bahwa janji-janji
melalui doa yang disampaikan oleh kita sebagai umat-umat Tuhan akan memperoleh satu kuasa yang luar biasa karena kita sampaikan di dalam nama Yesus. Kiranya pertolongan dari Roh Kudus kepada umat-umat Tuhan, secara khusus umat-umat Tuhan yang ada di Semenanjung Malaysia dan sekitarnya, akan mendapatkan berkat, dan pada akhirnya nama Tuhan saya dimuliakan dan kita semua bersuka cita oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.